26 nih Ustaz, jaza awim faq. Apakah itu pembalasannya hanya di akhirat atau di dunia aja ada balasannya gitu Ustaz? Karena Kalau itu fakta, kalau لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis samawati wal ard. Tuhan kita ini Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat walibil ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian tafsir Al-Quran kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita dan suri tauladan kita, sayyidina wa habibina wa nabiyina wa rasulina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ibanu fillah ajakumullah wa yakum. Masih kita bertemu lagi di channel kesayangan kita, channel Milenium Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KHO official. Alhamdulillah kita sekarang membahas surat An-Naba ayat ke-26. Tamam, kajian kali ini masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Habizullah, dan alhamdulillah beliau telah berada di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, kekuatan, kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Dan selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan seperti biasa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwan fillah selaku penuntut ilmu, talibil ilmi, wabil khususon anak al-fakir. Dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tepat, kepada Gurunda Ustaz Ali Al-Mukarram, tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Silakan dibuka ikhwat satu fillah wa akhwat fillah. Surat An-Naba ya, An-Naba ya. Ayat ke-26 sekarang. Nah, Ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzi wa nafi wa nafsi. Jazaa'a wifaqa. Jazaa'a itu balasan. Ya, balasan. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amalnya. Ya, amalnya baik dibalas dengan kebaikan. Amal buruk dibalas dengan keburukan. Jaza wifaqo sebagai balasan, ya, wifaqo yang sesuai. Ya, ayat sebelumnya bercerita tentang siksaan-siksaan di neraka bagi orang-orang yang melampaui batas, bagi orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, maka dibalas dengan yang balasan yang setimpal. Jazaa'a wifaqa sebagai balasan akibat apa yang telah mereka kerjakan. Ya, yang beramal baik banyak mendapatkan banyak kebaikan. Yang beramal sedikit kebaikan maka dapat sedikit kebaikan. Yang tidak beramal dia tidak dapat. Al-jaza'u min jinsil amal. Nah, dengan dikedepankan ancaman-ancaman di neraka sebagai peringatan atau sebagai warning. Ini merupakan salah satu rahmat Allah juga buat kita agar ada rasa takut, ya, kepada orang-orang yang beriman tentunya, agar tidak melakukan hal-hal yang dilanggar, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jazaa'a wifaqa. Balasnya apa? Orang yang beriman, Bapak sekalian, orang yang beriman itu, saya mau tanya sebelumnya selanjutnya. Kita orang Islam, kita nggak bicara kafir dulu ya. Orang Islam, orang yang beriman itu diwajibkan beribadah kapan? Setelah akil balik, Ustaz. Akil balik. Akil balik. Ya. Kapan? Usia berapa tahun kira-kira itu? Kurang lebih mungkin 12 sampai 15 tahun. Ya, 12, 13, 14, 15. Sekitar itu. Iya. Sekitar itu. Sebelumnya kan gak ada perintah untuk ibadah kan? Iya. Artinya sebelum balik kita ibadah tidak apa-apa kan? Iya. Pertanyaannya, selama belum aku balik tetap makan nggak? Tetap makan. Keluar aja udah langsung minum ASI kan? Artinya selama 12 tahun lebih, kurang lebih, Allah sudah investasi tuh bagi kita. Iya. Dikasih rezeki, dikasih makan, kehidupan, segala macam. Tidak dikasih beban untuk ibadah. Iya. Itu kan modal, Pak. Gimana, Ustaz? Modal kan? Iya. Dari Allah itu modal kan? Rahmat bukan? Rahmat Allah. Dikasih makan, nggak disuruh ngapa-ngapain. 12 tahun kurang lebih. Ya kan? Nah, banyaknya nikmat, banyaknya rahmat yang Allah berikan kepada kita. Setelah kita balik, kan dikasih akal dia udah sampai itu, udah bisa membedakan mana benar, mana salah, mana iman, mana kafir, mana taat, mana maksiat. Sudah bisa membedakan. Tapi akalnya nggak berfungsi. Ya, akal nggak berfungsi, tidak bisa menyelamatkan dirinya, dipakai untuk kufur kepada Allah, dipakai untuk kufur kepada yang selama ini memberikannya kehidupan. Makanya kata Allah, jazaa'a wifaqa, inilah balasan. Jazaa'a wifaqa,
sebagai balasan yang sesuai. Ya, yang sesuai. Apalagi? Apa cuma dikasih makan doang? Semua Ustaz, nafas, ya pakaian. Betul, banyak loh. Iya. Kita dikasih modal terlebih dahulu, Pak. Iya. Kita ini sebenarnya lagi berniaga kan? Nah, Berniaga dengan modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dikasih makanan, ya, dikasih rezeki selama 12 tahun lebih. Lalu dikasih akal, Pak. Modal berikutnya adalah akal. Iya, tidak semua orang berakal, Pak. Berotak iya, berakal belum tentu. Ya, karena akal berbeda dengan otak. Sapi pun berotak, nggak berakal dia. Ya, orang yang berakal, akal itu bahasa Arab, akal nanti mengikat. Mengikat, condongnya kepada kebaikan, mengikat kebaikan. Nah, kalau akal yang diberikan yang untuk kepada kita sebagai modal, pada saat kita pulang kembali dengan banyak-banyak dosa, tidak bisa menyelamatkan dari neraka, maka kita termasuk berniaga yang rugi. Dikasih modal berupa akal, akal nggak berfungsi. Kira-kira apa lagi boleh lewat? pendengaran, penglihatan, hati. Iya, iman. Iman. Ya, kalau ada mata, kalau nggak ada iman, bahaya repot tuh. Nah, dikasih iman. Orang kafir, Pak, tidak dikasih iman. Iman itu adalah alat untuk menikmati rezeki Allah. Alat untuk menikmati rezeki dari Allah. Kalau tidak dikasih iman, artinya mereka tidak punya alat untuk menikmatinya. Makanya orang-orang kafir kali-kali sedikit ngeluh. Ya, dia hanya bisa menikmati kalau dikasih kaya, dikasih sehat, ya, dikasih untung, baru bisa nikmati dia. Kalau dikasih miskin, dikasih sakit, mereka nggak bisa menikmati, karena imannya nggak ada, alat untuk menikmati tidak punya. Orang beriman itu dikasih sakit aja dia bersyukur, apalagi sehat. Dikasih miskin dia bersyukur, apalagi kaya. Apapun kondisinya orang-orang beriman seperti sampai-sampai Nabi bersabda, ajib, kata Nabi, li umuri mu'minin, kepada urusan orang-orang beriman yang semuanya itu baik. Ya, apabila diberikan kebaikan, diberikan kebaikan, syakar, mereka bersyukur, bahkan khairullah, itu pun baik untuknya. Apabila dikasih ad-dara, kemudaratan, kesengsaraan, sabar, mereka bersabar, bahkan khairullah. Yang urusan ini tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman saja. Kira-kira apalagi model? Akal, tadi iya, iman, sudah. Apa Pak? Fitrah. Dulu maulid ala fitrah. Semua anak Adam, anak keturunan Nabi Adam, manusia kita ini lahir dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Nah, lebih itu. Maksudnya apa itu fitrah? Nah, fitrah itu 040, tanpa dosa, tanpa pahala. Sangat tidak adil dong. Ya, kita lahir dengan dosa ada, dengan dosa yang kita nggak boleh kerjakan. Ya, makanya dikasih 0 modalnya. Titik 0. Ya, apabila pulang kembali kepada Allah bahwa dosa yang banyak merugi perdagangannya. Apabila bawa amal soleh yang begitu banyak, beruntung perdagangannya. Dikasih modalnya 0, artinya tidak ada dosa, tidak ada pahala. Silakan berlomba dengan kondisi yang sama. Anak siapapun dia dengan kondisi yang sama fitrah. Dia garis finisnya akhirat nanti lah. Siapa yang banyak amalnya itu yang paling banyak dosanya. Ya, modal berikutnya adalah waktu. Kita diberikan waktu, berlomba dengan waktu.
ya apakah waktu ini bisa menyelamatkan kita atau tidak. Orang beriman, orang kafir, waktu sama 24 jam sehari. Tapi ada kan waktu 24 jam satu hari. Entah kali berapanya, 24 jam kali 2, kali 3, kali setahun, kali 2 tahun. Bagi orang beriman, 24 jam begitu berarti. Setiap menitnya, setiap detiknya begitu berarti. Dia bisa menghasilkan sesuatu dari waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang kafir, berapa banyak pun waktu diberikan kepada mereka tidak akan ada gunanya. Mereka berdiri kan protes, ingin dikembalikan lagi ke dunia agar bisa beramal soleh. Yang dulu mereka nggak kerja, apa percuma. Mereka kasih berapa tahun pun mereka tambah umur, gak akan pernah berubah. Ya, jaza'al fakor, wajar jika Allah membalas. Jaza'al wifaq, sebagai balasan yang setimpal. Ya, ayat berikutnya. Jaza'al wifaq, innahum, sesungguhnya mereka, kanu adalah mereka, la yarjuna hisaba, tidak mengharapkan kembali, tidak mengharapkan hisaba, perhitungan. Mereka tidak berharap ada hari perhitungan, bahkan mereka menertawakan hari perhitungan. Yang melahir, hari berbangkit, hari pembalasan, mereka tertawa. Semuanya ada hari perhitungan. Menertawakan Nabi Muhammad SAW. Udah mati, udah mati aja. Hidup itu sekarang ini. Ya, hari esok ya gak ada tahu. Mati sudah mati tuh, di kuburan banyak. Mereka bahkan menertawakan Nabi. Ya, tidak meyakini hari perhitungan. Inilah apa akar masalahnya. Ya, barang siapa yang tidak percaya hari akhir, tidak percaya hari pembalasan, maka dia akan berbuat semau-maunya. Makanya sering digandeng kan, man amana billah wal yaumil akhir. Dua itu digandengnya, dengan kepada Allah hari akhir. Ya, mewakili rukun iman yang 6. Banyaknya perbuatan dosa, banyaknya para koruptor, pezina, karena mereka tidak meyakini ada hari pembalasan, adanya hari akhir. Kalau mereka meyakini, maka dia akan hati-hati dalam berbuat. Jangankan berbuat, berbicara pun dia akan hati-hati. Jangankan berbicara, berpikir pun akan hati-hati. Merasakan sesuatu pun hati-hati, berprasangka pun hati-hati. Ya, karena apa? Mereka meyakini adanya hari pembalasan, hari perhitungan. Jangan mereka orang kafir tidak meyakini itu, bahkan menertawakannya. Ya, lalu ayat berikutnya, fakazzabu bi ayatina kizaban, dan mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami, ya, kizaban. Kizaban itu artinya sigot mubalaghah, sigot mubalaghah, penebalan sifat. Artinya mereka betul-betul mendustakan. Ya, betul-betul mendustakan, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Contoh dengan ucapan. Ya, dalam firman yang lain, kaza a'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamzi wa naftsi wa nafsi, kadzalika ma'asalladzina min qablihim minar rasul birrasulin illa qalu, dan demikianlah ya telah apa saja yang diutus didatangkan kepada mereka seorang rasul sebelum mereka, ya, kecuali mereka berkata illa qalu sahirun. Ya, Nabi dikatakan pesihir. Isim fa'il sahirun, fa'ilun, tukang sihir. Ya, Nabi dikatakan tukang sihir. Au majnun, atau orang yang gila. Mereka mendustakan dengan ucapannya. Bahkan mereka mendustakan apa? Dengan perbuatan. Tidak beriman sama sekali. Tidak beriman sama sekali. Bahkan terakhir kan mau membunuh Nabi itu. Ada rencana ingin membunuh Nabi.
menolak, mendustakan dengan perbuatan. Zaman sekarang gimana zaman sekarang? Banyak orang-orang yang mendustakan Qur'annya, baik Qur'annya maupun hadis Nabi-nya. Mereka mendustakan. Kata Allah tidak haram, mereka bilang haram. Kata Allah ini halal, mereka bilang tidak halal. Memutar balikkan fakta. Ya. Wa jabu bi ayat kita tijaban. Wa kullu shay'in, dan setiap segala sesuatunya ahsainahu kitaban, kami akan catat, kami akan hitung, kami akan tulis ya kitaban secara tertulis, secara tercatat lengkap. Inilah yang ditakut oleh mereka. Ternyata buku catat amalnya tidak pernah bisa hapus, tidak bisa hilang, karena yang catat malaikat, tidak bisa disogok. Ya kalau manusia kan nyatet, kamu kesalahan sekarang ini, kesalahan gini, ya kurangin dikit lah. Manusia bisa dibayar, yang nyatet itu malaikat. Ya, bahkan malaikat saja mereka sebetulnya bisa apa? Tidak tahu apa yang dilakukan oleh hati orang-orang yang kafir, orang yang kafir. Malaikat hanya mencatat perbuatan amal-amal soleh yang nyata, yang zuhur, yang kelihatan, Pak. Ya antum hari ini sekarang ngaji dicatat yang sekian, para ngaji. Tapi tujuh dalam hati. Nggak ada yang tahu. Iya, niat seorang nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu kan, dan dirinya sendiri yang tahu. Ya ada hadisnya soalnya kan, ada tiga kelompok yang dimasukkan dalam neraka. Padahal apa? Yang pertama ada seorang apa? Syahid, mujahid. Yang kedua seorang ulama, yang ketiga seorang dermawan. Tiga dilempar ke dalam neraka karena mereka beramal bukan karena Allah. Mereka berperang agar disebut memberani, disebut pahlawan. Mereka berdakwah agar disebut orang yang alim, orang yang berpengetahuan. Mereka bersedekah, berdermawan, berbagi hartanya agar dianggap orang yang pemurah. Dia kata Allah, Pak, kalian telah mendapatkan semuanya yang kalian niatkan. Maka silakan minta kepada orang-orang yang kalian tuju. Ya, mereka semua dicebur kepada api neraka. Sampai-sampai malaikat bingung. Dosa mereka apa ya Allah? Kau dimasukkan ke dalam neraka, padahal dia seorang mujahid, dia seorang ulama, dia seorang dermawan. Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Apa kata Allah? Saya tidak tahu apa jatuh mereka. Aku yang lebih tahu. Maka kita nggak perlu gembar-gembor tentang amal soleh kita, nggak perlu keluar-keluar tentang amal soleh kita. Ya, perbaiki niatnya, perbaiki kualitasnya, biarkan Allah yang menilai. Satu bumi tidak kenal kita nggak masalah kan? Ya, lebih penting dikenal di langit ya. Nggak peduli kan, nggak peduli buat apa, buat dikenal di bumi yang bilang nggak dikenal. Berbeda kontras ya, berbeda berbalik. Ya, wa kazzabu bi ayatina kizzaban. Lalu kizzaban itu sigot mubalaghah ya dalam bahasa Nahwu ya, mempertebal sifat. Wa kullu shay'in ahsaynahu kitaban, tercatat sangat rapi dalam buku catatan yang nggak pernah bisa terhapus. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang diberikan buku catatan amal dengan tangan kanannya. Sangat merugi yang diberikan dengan tangan kirinya. Ayat berikutnya, fadzuku falan nazidakum illa azab. Ini kata ulama tafsir, hampir mayoritas ulama tafsir, para mufassirin mengatakan ini salah satu ayat yang tersadis, ayat yang paling sadis, ayat yang paling keras, ayat yang paling apa ya, yang paling Allah nanti-nantikan. Baru maka rasakanlah. Dalam ayat yang lain, baru azab, maka rasakanlah azab.
faduku falan nazidakum illa azab, maka tidaklah mereka ditambah kecuali azab. Kalimat faduku ini satu kalimat, satu kata, maka rasakanlah ini kalimat kata yang begitu dalam, begitu yang kata ulama tafsir begitu dahsyat, begitu begitu sadis kejam, yang paling kejam. Kenapa Pak Bu? Allah selama ini membiarkan orang-orang yang berbuat dosa sampai sekarang tidak diazab oleh Allah, ditahan, diulur, istidraj, dikasih kenikmatan, dikasih rezeki yang berlimpah, kan dia dikumpulkan. Kenapa? Allah masih menghargai nabinya, Nabi Muhammad SAW, walaupun bagaimanapun mereka semua masih umat Nabi Muhammad, umat yang kufur. Ya, dengan harapan moga aja dia masih mau bertobat di ujung waktunya. Allah tunggu kapan tobatin. Kalau nggak tobat juga kata Allah, bagiku maka rasakanlah dalam hati, inilah saatnya. It's time, kata Allah. Udah tunggu nih, udah jatuh tangannya ke ibarat kata gitu kan. Pengen siksa orang-orang yang telah berbuat kufur, berbuat aniaya, berbuat melampaui batas. Ya aku taat selama ini, nah sekarang aku bahkan kalau pakai alif lam tidak akan, never. Lam itu beda dengan lam. Kalau lam itu belum, yet, not yet. Ya. Kalau lam itu never, tidak akan pernah. Ya, tidak sekali-sekali. Ya, falan tidak akan, sekalipun tidak. Ya, maka tidak akan nazidakum. Kami akan tambah mereka, tidak akan kami tambah mereka kalian illa azab, melainkan azab yang akan kami tambah. Melainkan azab yang kami tambah. Kenapa? Pada saat mereka meminta diringankan azabnya, bukan diringankan, malah ditambahin azab. Ini tercatat dalam surat 40 ayat 49. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa qala alladziina fi nar. Dan mereka orang-orang di dalam neraka berkata, li janati jahannam, pada saat di jahannam, apa mereka berkata mereka, mintakan kepada oleh kalian, ya Rabbakum, pada Tuhan kalian. Apa minta mereka? Yukhafif, untuk diringankan. Yauman, satu hari saja. Minal azab, dari azab. Orang-orang yang berada di neraka, mereka minta kepada Allah agar diringankan sisa-sisanya azabnya satu hari saja. Mereka mohon-mohon, meminta diringankan, malah ditambah azabnya. Bukan diringankan, malah ditambah azabnya. Minta minum dikasih tanah, air panas mendidih. Menunggu di ruangan yang begitu panas, luar biasa. Ini sebagai apa? Sebagai olok-olok dari Allah buat mereka. Kenapa? Karena dulu mereka suka mengolok-olok. Maka Allah balas olok-olok mereka. Meledek gitu kan. Kita minum kepanasannya. Tidak saya minum, saya tanah. Kalau begitu jangan minum gitu kan. Karena tidak tahu, diledek, diolok-olok. Kita diringankan, malah tambah. Apa namanya kalau bukan olok-olok ini? Dan sekaligus bentuk penghinaan buat mereka. Tidaklah mereka kami tambah kecuali azab. Ini surah An-Nisa 56, Allah berfirman, An-Nisa 46 mau di ayat berikutnya ya. Innal ladzina kafaru bi ayatina
ya apa namanya, saufa, sesungguhnya mereka yang kufur terhadap ayat-ayat kami, saufa, akan, ya akan apa, nuslihim nar, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka, kullama nadijat, setiap kali kulit mereka, nadijat juludihim, terkelupas, hangus, terbakar, hancur, lebur kulit mereka, ya badalna, kami badal, kami gantikan mereka juga juludan dengan kulit-kulit gairiha, yang selainnya, kulit-kulit baru, ya liyadukul azab, untuk agar apa? Untuk mereka merasakan azab, agar azabnya nggak berhenti di situ, dibangun juga, dibikin berubah bisa lagi, agar mereka merasakan tuh azabnya sampai apa? Sampai bila-bila, kata orang Melayu kan, sampai bila-bila. Ya, innallaha kana azizan hakimah, sesungguhnya Allah maha pemutus, maha lagi, maha aziz, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ya, faduku falan nazidakum illa azaba, dan tidaklah kami menambah kepada untuk kalian, kepada mereka para penghuni neraka, illa, melainkan azab. Azab kami tambah, bukan dikurangi, malah kami tambah. Nanti di ayat berikutnya, bisa kita baca pekan depan saja, bicara tentang kebalikannya, itu para penghuni surga. Sebagai apa? Sebagai kabar gembira buat kita orang-orang yang beriman, agar apa? Memperbanyak amal solehnya, agar kita termasuk orang-orang yang diridhokan surga, bukan termasuk orang-orang yang diridhokan oleh neraka. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Silakan kalau mau bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Syukran khair Ustaz. Terkait dengan ayat yang 26 nih Ustaz, jaza awinfaq. Apakah itu pembalasannya hanya di akhirat atau di dunia aja ada balasannya gitu Ustaz? Karena kalau cepat Pak, kalau kenapa? Ya, jasa awinfaq di ayat 26 itu kan sebagai balasan yang setimpal. Apakah balasannya itu di akhirat atau di dunia juga udah kelihatan balasannya? Sebab begini Ustaz, banyak ya, termasuk mungkin saya gitu. Saya melihat juga fenomena, enggak semua tapi hampir mayoritas kalau saya bilang, orang-orang yang ngerajin ibadahnya itu yang banyak kesulitannya itu sebenarnya Ustaz. Cari rezekinya susah, pangkatnya susah dinaikin gitu, ada aja masalah di keluarganya, masalah di anaknya, masalah di kantor. Ya kemarin tuh kejadian kan, dijegal sana jegal sini gitu. Padahal kalau dia yang kepilih nih, insya Allah bakalan baik gitu. Tapi ini orang baik kok banyak dicegal gitu Ustaz. Nah ini bagaimana tanggapan Ustaz nih untuk ayat 26 nih? Orang baik kenapa? Ayat tadi enggak. Nah tadi apa? Atum nada terlalu cepat. Oh gitu. Ya orang baik tuh kayak seperti banyak ujiannya gitu Ustaz. Rezekinya sulit, pangkatnya susah naik gitu. Bahkan terkadang ini orang yang sholatnya belang bentong, asik-asik aja pangkatnya naik terus. Yang orang tahajudnya kuat, duhanya kuat, susah banget naiknya gitu. Bahkan mungkin beberapa, mungkin saya juga termasuk yang merasakan sampai kita putus asa gitu. Allah dengar nggak ya sebenarnya, Allah lihat nggak ya ibadah kita ya, apa ada yang salah ya, kita introspeksi terus tapi hujan jalan terus. Gimana tuh Ustaz? Baik. Iya, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Artinya, apapun yang dia rasakan di dunia ini, makanan gak apa, keasinan, makanan kurang garam, tidurnya ditikar, ya bahkan sering lapar. Apa kata Nabi? Bahasa kita mah bodo amat.
Nabi gak pernah tuh peduli apapun yang dia rasakan di dunia. Kata Nabi, toh cuman sebentar. Nabi diludahin, orang dianggap dunia itu bukan kehidupan. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. La asi akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Apapun yang dirasakan di dunia, Nabi gak pernah kubisin. Toh cuma sebentar. Ya di dunia itu senangnya nggak lama, susahnya nggak lama. Silih berganti. Nah, cara melihatnya ke orang beriman, kok hidupnya susah, itu kan kacamata kita, bukan dari kacamata mereka yang merasakan. Ya, kalau kita ngeliat orang lain, ya itu kan kacamata kita. Nanti, kok orang susah amat ya, tadi ibadahnya, apa jangan-jangan ibadahnya nggak diterima, itu pemikiran kita tuh. Ya kan? Nah, tapi kan bagi yang merasakan berbeda, Pak. Mungkin dia merasakan kenikmatan. Contoh, Nabi Ayub dikasih sakit kan, bertahun-tahun lamanya. Kata istrinya apa? Minta apa? Minta kayak doa sama Allah, kebetulan amal sama Allah, sudah kan Nabi. Artinya pandangan istrinya Nabi itu sengsara. Kan gitu, Pak? Jadi bagi Nabi Ayub yang merasakan ini nikmat yang luar biasa. Kan saya bilang tadi, orang beriman itu dikasih alat yang namanya iman untuk menikmati apapun takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sakit, dia bersyukur. Ya minim-minimnya Pak, bersabar. Ya kan, kalau orang susah bersabar kan wajar ya. Iya. Kalau orang susah dia bersyukur, ini kan beda kualitas. Iya. Beda kualitas, dia bersyukur. Karena kata Nabi itu, aku malu. Justru karena aku seorang Nabi, masa minta-minta mulu, baru kayak sakit segini doang. Ditanya, aku sehat berapa tahun? Sakitnya berapa lama? Kan banyakan sehatnya. Masa ngeluh gitu kan? Nah, kacamata ini jangan kita melihat orang kayak kacamata kita. Jelas ya? Adapun orang-orang kafir, Pak, yang belang bentong sholat ibadahnya, kadang-kadang nggak sholat, kok tajud melintir gitu kan? Jadi gini Pak, roti yang kita makan, yang mereka makan, tempat tinggal yang mereka tinggal, yang mereka tempati, mobil kendaraan yang mereka bawa, yang mereka kendarai. Saya mau tanya Pak, ya itu halal apa haram? Kemungkinan besar mungkin haram kali. Makan roti Pak, antum makan roti dengan cara yang halal, ya kalau antum bersyukur halal Pak. Artinya sama-sama diberikan roti dengan cara yang halal Pak. Ini orang beriman, ini orang kafir. Sama-sama dikasih nasi, sama-sama dikasih lauk, sama porsinya. Apa yang dimakan oleh orang-orang yang beriman itu itu sebagai pahala Pak. Tapi orang-orang kafir dihitung sebagai dosa. Maaf Pak. Apa yang mereka makan, apa yang mereka nikmati, fasilitas yang ada di dunia ini, yang mereka nikmati itu dihitung sebagai dosa. Itu sebagai dosa. Walaupun dosa, ya mereka masih bisa menikmatinya Pak. Masih bisa makan, masih bisa ke hotel, masih bisa pakai mobil mewah, rumah yang mewah. Ya, mereka masih bisa menikmati itu di dunia. Kalau di akhirat Pak, yang halal aja nggak boleh nikmati Pak. Yang haramnya nggak boleh lagi halal. Ya, roti bagi di dunia kan halal Pak. Nasi kan halal di dunia, zatnya halal kan. Dia orang-orang yang kafir, dia dengan cara bekerja yang baik, tidak mencuri, tidak korupsi, itu dihitung dosa Pak.
Ya, padahal zatnya halal, Pak. Cara mencarinya dia baik, nggak mencuri kan, jujur. Itu dihitung dosa, Pak. Tapi walaupun dihitung dosa, mereka masih bisa menikmatinya di dunia. Tapi di akhirat, Pak, jangankan yang halal, yang haram aja tuh susah. Air di dunia kan seperti kehidupan ya. Tapi di akhirat mereka orang-orang kafir minta air dilarang, Pak. Ada CCTV-nya. Nanti di episode berikutnya akan kita bahas. Ada CCTV-nya, orang-orang beriman diawasi, gak boleh dikasih minum. Gak boleh kasih minum. Padahal air dikasih nanah, Pak. Ya, walaupun haram, ya masih bisa mereka nikmati di dunia, tapi nanti di akhirat tidak bisa mereka nikmati. Jadi dihitung nih, kenapa dianggap sebagai dosa? Makanan yang mereka makan, pas sujud mereka nikmati, itu disebut dihitung sebagai dosa. Kenapa? Karena dipakai untuk kufur kepada Allah. Biasa. Ya. Tapi kalau yang kafir oke ya. Tapi kalau yang suka ibadah, maksudnya orang yang beribadah gitu, di diri saya lah, ya mungkin tingkatan iman saya aja yang kurang kali, kurang syukur, kurang sabar ya. Ya gitu, kok banyak kesulitan gitu ke saya, ke diri sendiri gitu Ustaz, bukan ke orang lain gitu. Mungkin sayanya harus mawas diri lagi kali ya, kurang syukur sama kurang bersabar mungkin. Pertanyaan kedua mungkin Ustaz, ini cuman di luar tema, cuman ini berkaitan dengan kurban nih. Hadis sahih riwayat Muslim Ustaz, hadis nomor 5236. Larangan memotong kuku dan rambut bagi muslim yang hendak berkurban. Itu sahih hadisnya Ustaz. Bagaimana? Sahih itu, Pak. Oh, memang nggak boleh berarti. Cuma larangan. Bukan, larangannya paling tinggi larangan makruh. Makruh. Bukan larangan haram. Ya, kenapa? Kan kita gimana kalau misalnya hari kurbannya berbenturan dengan hari Jumat? Kita diperintahkan menjaga kebersihan. Iya. Iya kan? Masa nggak boleh potong kuku, nggak boleh cukur rambut, nggak boleh apa namanya? Iya benar. Bulu ya. Muncul bulu. Kuku. Ya artinya, ya larangannya bagi yang kurban. Itu larangan bukan larangan haram, tapi larangan makruh. Ya, tidak semua larangan itu hukumnya haram. Ya, sebaiknya ditunda sedikit. Kalau nggak panjang-panjang banget gitu ya, jangan bisa masih ditunda gitu kan. Nah, apa gitu, Ustaz? Terakhir Ustaz, mau tahu dong hadis yang kemarin kita bahas ya, Kenapa ya? Puasa sunnah tanggal 8 sama 9 tuh boleh tahu dalilnya Ustaz? Oh. Tarwiyah sama Puasa tarwiyah. Iya. Itu di hadis riwayat siapa tuh Ustaz ya? Ya. Udah, Pak? Udah. Puasa tarwiyah kubiah hadisnya dhaif. Hah? Dhaif. Ya, puasa tarwiyah puasa tanggal 8 hadisnya dhaif. Pertanyaannya, boleh nggak puasa tanggal 8? Kalau nggak ada dalilnya jangan dilakuin. Hadisnya dhaif. Boleh nggak kita puasa di tanggal 8 Zulhijjah? Waduh, Anda nggak tahu deh Ustaz. Kalau maksud mungkin boleh, Pak, dengan niat yang berbeda. Ya, seperti yang Antum bilang kemarin, hadis dalil yang pertama kan surah Al-Fajr kan? Iya. Ya, tentang Allah bersumpah demi malam yang 10. Iya kan? Iya. Yang lebih kuat adalah hari-hari Dzulhijjah. Ya, 10 hari bulan Dzulhijjah. Kata hadis Nabi, ya, amalan yang dilakukan amal soleh, Pak, yang dilakukan pada hari-hari itu menjadi amalan yang paling dicintai adalah ahabba ilallah.
kan tanggal 8 termasuk Hari-hari, boleh Pak. ya hari-hari baik. Tapi niatnya bukan puasa tarwiyah. Niatnya beramal soleh. Hmm. Niatnya beramal soleh. Karena kalimatnya adalah amal soleh yang dipaling dicintai oleh Allah. Amal soleh itu bentuknya luas, Pak. Amal soleh yang antum kerjakan di hari-hari itu, amalnya menjadi meningkat, Pak. Menjadi amal yang dicintai oleh Allah. Antum baca Quran di malam di hari-hari itu menjadi bacaan Quran yang dicintai oleh Allah. Antum qiyamul lail dia di malam-malam di hari-hari itu menjadi qiyamul lail yang dicintai oleh Allah. Antum puasa di hari-hari itu menjadi puasa yang dicintai oleh Allah. Antum sedekah pada hari itu menjadi sedekah yang paling dicintai oleh Allah. Ya, amal solehnya tidak mesti puasa, cuman orang-orang mengidentikannya amal soleh itu seolah-olah hanya puasa. Tapi kenapa tarwiyah ya? Kenapa? Kenapa tarwiyah ya? Ya, mereka mengatakan kan ya puasa tanggal 8. Iya, kan tanggal 7 juga bisa gitu Ini ya diganti. apa namanya hadisnya dhaif, tapi bukan kita berpuasanya bukan karena tarwiyahnya, bukan. Oh, oke. Itu artinya dhaif, gampang untuk dipakai kalau saya pikirin. Kita niatnya beramal soleh dari tanggal 1 di bulan atau tanggal 9 tadi di bulan Dzulhijjah. Oke. Tanggal 8 kan termasuk itu, Pak. Kalau yang puasa Arafahnya sahih gitu, Ustaz. Puasa Arafah itu sahih, Pak. Iya, ada kitab Bulughul Maram. Puasa Arafah adalah Nabi pernah ditanya ya tentang bab sholat tarawih nanti itu di bab apa kitab Bulughul Maram. Ya, Puasa. bab sholat tarawih. Iya. Kita puasa. Nabi ditanya tentang puasa Arafah. Apa kata Nabi? Puasa Arafah itu menghapuskan dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Depan belakang dapat pengampunan dosa. Iya. Lalu Nabi ditanya tentang puasa Muharram, mengampuni dosa yang lalu saja kalau Muharram. Ya, tapi kalau ada kalimat berikutnya Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Aku berpuasa hari Senin itu karena aku di hari itu dilahirkan. Cuma hadisnya nggak baca di situ, Pak, ada koma di situ. Hari itu aku dilahirkan dan hari itu pula aku diutus sebagai nabi, sebagai rasul. Dan hari itu juga aku diutus dikasih wahyu. Ya, nah mereka kan banyak mengatakan kenapa Nabi puasa Senin? Karena Nabi hari lahir hari Senin. Maka banyak orang mengamalkan puasa hari kelahiran. Padahal hadisnya nggak baca di situ. Saya lahirnya hari Jumat, Nabi Ustaz. pada hari itu diutus sebagai nabi. Kenapa? Saya lahirnya hari Jumat. Saya puasa hari Jumat dong. Lebih bahaya lah. Nggak boleh gitu ya. Jadi jangan gitu. Ya, jadi kita puasa hari Senin itu bukan karena kelahiran Nabi, bukan. Kita puasa hari Senin karena Nabi mengerjakan, selesai. Oh, oke. Kenapa kita sholat witir? Karena Nabi mengerjakan witir, selesai. Itu sudah Nabi. Iya. Kenapa Nabi mengerjakan ini? Mengerjakan ini? Kenapa kita mengerjakan itu, ini, anak segala macam? Karena Nabi mencontohkan. Ya. Jadi puasa Arafah hadisnya sahih, Pak. Cuma terdapat perbedaan apakah ikut Mekah atau ikut waktu setempat. Ya, tadi Pak Peso tanya pagi-pagi di situ, Pak, sama saya. WA dia. Ya, Ustaz mau nanya nih, ada dua pertanyaan yang klise tentang Arafah. Sebenarnya kita puasanya kapan sih ya puasa Arafah? Ikut Saudi apa ikut pemerintah Indonesia? Syukron, ya jazakallah khair, dia gitu kan? Saya jawab, baru itu tadi pagi saya bahas, Pak. Tadi pagi saya bahas kajiannya di Ahad pagi. Dia nanya lagi, emang ada kajian tiap hari? Ada pas tiap hari Ahad, saya bilang, setengah 6 pagi. Saya bilang, terletak pada kalimat puasa di hari Arafah. Saumu yaumi Arafah.
puasa hari Arafah. Pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama, orang memahaminya dari kata Arafahnya, Pak. Saya mau tanya, Arafah itu menunjukkan tempat atau waktu? Tempat ya Ustaz. Tempat. Maka pendapat pertama, karena Arafah itu tempat, maka puasa kita tergantung orang yang wukuf di sana. Iya. Ya. Maka tergantung mereka yang wukuf kita di sininya puasa. Iya. Karena berhubungan dengan tempat. Kata pendapat pertama. Kata pendapat kedua, dalil yang dipakai sama hadisnya itu juga. Cuma yang difokuskan bukan Arafah tapi yaumnya, Pak, yaumi. Hari yaumi Arafah, hari Arafah. Saya mau tanya, hari itu waktu atau tempat? Waktu, lihat hilal berarti. Waktu. Maka puasa Arafah itu di tanggal 9. Berarti menunjukkan waktu, bukan tempatnya. Nah, angka itu tanggal 9 itu akan bisa ketemu bila kita tahu tanggal satunya. Ya. Betul. Ya. Nah, tanggal 1 tiap-tiap negara kan tidak sama, Pak. Iya. Iya kan? Karena perbedaan waktu kan. Maka ada peluang kemungkinan berbeda puasanya dengan yang diwukuf di Arafah. Betul. Karena tanggal 1-nya beda. Ya, artinya Pak, hadis yang dipakai sama, hanya berbeda cara menafsirinya. Iya. Poinnya apa, Pak? Poinnya begini, puasanya hukumnya apa, Pak? Sunnah. Sunnah. Antum nggak puasa nggak dosa kan? Nggak dosa. Tapi akibat perbedaan begini, saling menjelekkan, saling memvonis, ini kan diharamkan, Pak. Iya. Ya kan? Padahal puasa sunnah. Gara-gara yang sunnah mengerjakan yang haram, kan logikanya di mana coba? Artinya belakang dada lah. Silakan yang meyakini ikut Arafah silakan, karena memahaminya Arafahnya. Iya. Silakan kalau tanggal 1-nya tanggal 9 karena waktunya yang dia yakini. Iya, saya tanya lagi, Pak. Orang yang janda yang dicerai oleh suaminya secara hidup, ada masa iddah nggak? Ada masa iddah. Masa iddah berapa lama, Pak? 3 kali kuru. 3 kali kuru. Antum tahu apa itu kuru? Datang bulan ya. Nah, ini beda lagi. Kuru kata ulama yang satu itu masa suci. 3 kali kuru, 3 kali kuru, 3 kali suci. Ulama yang tidak, kuru itu haid. Itu udah 3 beda kali waktu kuru ya. bahkan 3 kali haid. Beda, Pak. Kalau suci Padahal haidnya ayat selesai. itu Sama. Cara memahami ayat yang berbeda. Ya, kenapa nggak berlapang dada? Iya. Toh hakimnya bukan kita ya. Kan cara, iya, Hakimnya Allah. kaki itu kan Allah. Iya. Di zaman sahabat Nabi, Pak, Nabi pernah bersabda, jangan sholat sebelum sampai daerah ini. Iya. Ada hadisnya kan? Ada. Waktu perang. Ada kan? Iya. Beda nggak? Beda. Sahabat Nabi. Iya, beda. Ada yang sholat, ada yang Ada nggak yang sholat. enggak? Iya. Dia itu kan sahabat Nabi kan? Perang Tabuk ya. Iya. Berbeda cara memahami teks dalil, Pak. Teks hadisnya berbeda cara memahaminya. Ya, ada orang yang sholatnya nggak ketemu air. Sahabat Nabi juga kan? Iya. Karena dia nggak ketemu air, dia tayamum. Ya, kalau udah kelar sholat, jalan lagi, ketemu air. Yang satu mengulangi sholatnya, yang satu tidak mengulangi sholat. Terjadi perbedaan pendapat. Iya. Tapi hal yang mengkafirkan nggak, Pak? Enggak. Tidak. Hadisnya sama, teksnya sama, cara memahami yang berbeda. Ya mudah-mudahan Allah memaafkan. Betul. Ya, kecuali yang sudah jelas, Pak, babi haram, Pak, haram. Udah jelas. Nah, itu jelas tuh, ya kan? Boleh. Jelas. Iya. Nggak ada lagi perbedaan pendapat. Walaupun babinya berbulu domba juga tetap
tetap babi. Walaupun babinya ditaruh di tempat kesehatan, ya tetap aja babi. Lihat dong apa berbulu babi ya. Anak babi aja malu pak, kalau Iya, jalan nunduk, karena dia tahu bapaknya babi. Malu ya. Nah, Malu deh ya. nah Ustaz, syukur khair Ustaz, udah 1 jam lebih ya. Kita sampai di sini dulu. Daripada villa, jazakumullahu ayakum. Alhamdulillah, semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga apa yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Apalagi ini hari-hari terbaik dunia. Seperti biasa mengutip firman Allah, qulul haq murabbikum, yang benar datang dari Allah, fa mangsa fal yumin wa mangsa fal yakfur. Barang siapa yang ingin beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir, dan semua ada expirednya, ada masa berlakunya. Kuluman alayafan, semua akan binasa, dan sabda Rasulullah, umur umatku tidak jauh antara 60 sampai 70 tahun saja. Hisaplah diri kita sebelum kita dihisap olehnya. Semoga segala kesalahan dimaafkan, diampuni dan diganti pahala yang lipat ganda dengan kemahamurahnya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti biasa kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dakwah walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran, jazakallahu khair Ustaz. Syukran. Wah, jazakallah khair. Izin live Ustaz. Izin live Ustaz. Assalamualaikum. Ya.